Iya. Gila, ngeceknya begitu doang ya. Assalamualaikum teman-teman, hari ini gue ke tempatnya Om Edo, Edo Gawe namanya. Dia ini yang modifikator untuk speedometer sama kelistrikan lah ya. Kelistrikan, pokoknya kita utama speedometer sama kelistrikan. Masang lampu alis lah. Zaman-zaman sekarang aerong makin alis nih. Iya. Makanya dia akhirnya, gue kenal dia sebenarnya bukan di sini. Jadi ada tempat punyanya senior lah di bengkel yang memang khusus dimodifikasi saat itu. Ada sekitar 4 bulan gue mau kemari baru diizinin sama dia sekarang setelah dia dandan semuanya ya kan. Ini bengkel dirapihin dari backgroundnya, dari semuanya udah kita rapiin dulu lah. Ngerasa udah siap. Baru deh gue ngeliat, gue WA kan, gue mau ke sono dong, iya kesini aja. Waktu awalnya kagak ngasih gue titiknya di mana, sekarang udah dikasih. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Udah, alhamdulillah berkembang, Om. Alhamdulillah berkembang pesat sih ya, karena mungkin kebutuhan dari terutama aerok ya, lebih banyak yang sunburn, kerusakan di speedo, makanya alhamdulillah lancar aja sih. Sama segmentasinya menurut gua ini masih terbuka luas, ya, benar. Kan lu juga punya pesaing juga masih sedikit. Ya ini sih gue sih nggak apa namanya ya, nggak membuat tayangan yang sifatnya seperti tutorial, bukan. Cuma nanti Om Edo juga akan tutorial juga ngasih lihat gitu gimana hasil sih cara dari bentuk rusak apa ya. Before after ya? Before afternya. Itu dibikin juga sama ini yang ini sedikit dulu Om ya. Yang gue pengen tahu ya, ketika lo rubah itu semua, berarti kan lo copot nih semuanya. Iya, gue copot. Ada yang diganti? Pasti ada yang diganti. Kalau lo lihat ini IG-nya apa namanya? Ada Edo Gawe. Itu gue tampilin ya. Itu speedometer itu kan jadi kayak ada colornya, full color gitu full color. Kalau sebelumnya kan cuma hitam putih, biru gitu kan. Ini udah ada full color, kita bisa ganti LED, warna. Itu LED yang diganti, lampunya apa namanya dia? Itu LED-nya. Penampangnya. Kita LED diganti dan ada penampangnya lagi kayak film lah. Jatuhnya film sih sebenarnya, bukannya. Nah, LED-nya itu yang warna putih, nah kita pancaran dari si filmnya sendiri gitu. Sebenarnya berarti yang berwarna filmnya. Filmnya yang berwarna. Kalau dari lampunya tetap warna putih ya? cool white. Gitu. Jadi yang aslinya cuma si penampangnya aja, si filmnya. Lampunya bawaannya dicopot berarti? Ganti? Enggak. Kalau yang bawaan aero kan ada 2 tipe nih. 3 tipe ya. Dari standar, S sama racing. Nah, standar sama S dia warna putih, bawaan pabrik. Nah, yang R kita ganti kalau mau dia jadi warna-warni atau jadi monokrom gitu. Kalau misalkan selain aerok bisa nggak Om? Bisa. Bisa kan? Bisa. Kita semua digital, speedo yang terutama digital ya, kita bisa bener. Emang yang nggak digital juga lo bisa? Bisa sih, cuma kita lagi fokus ke digital aja. Iya, karena segmentasi zaman sekarang digital, makanya dia langsung apa namanya dia kencengin itu dagangnya di digital. Padahal yang biasa juga bisa lah. Ya, bisa. Cuma kita segmentasinya ke digital karena sekarang speedometer mana ada yang nggak digital? Iya. Bener nggak sih? Motor gue belum. Ledek. Nah gini Om, kan itu lampu diganti, Mama bola diganti. Iya. Wattnya sama nggak? Watt sama. Tetap bukan sama. Lebih gede ya? Enggak. Kalau kok dia bisa lebih terang? Karena beda di ininya aja sih, apa namanya? Kalau sebutannya apa ya? Kayak ya beda lah pokoknya. Ada bedanya. Tapi wattnya sama. Enggak, maksud gue ini berkaitan dengan konsumsi listrik. Takutnya begitu dimodif segala macam. Enggak ada 3 watt juga. Susah taringnya tuh jadi banyak penyakit ya? Enggak kan? Enggak. Dia enggak ngaruh ke kelistrikan enggak. Karena emang dia kan udah ada jalurnya sendiri nih di speedo. Berapa konsumsi listriknya yang di dayanya yang diambil. Setelahnya ya udah. Enggak ada kemungkinan kerusakan yang lain enggak. Motor apa yang pertama kali lu bongkar waktu itu Om? Pertama Aerox, punya kawan gue juga. Kan susah ya? Dia gue tahu berapa gitu kan. Gue bongkar, alhamdulillah lancar. Nggak pecah nggak? Alhamdulillah nggak. Tapi lu udah pernah? Belum. Alhamdulillah selama hampir 2 tahun ini pecah sih belum gua. Ya kalau pecah gede mah ya maksudnya udah ada ahlinya ya, dia ada paham aja sebelah mana yang mesti dicongkel kan. Nah terus gini Om, kalau misalkan penampangnya diganti, itu reflektornya doang apa gimana sih?
Ada sebutannya sih polarize. Jadi polarize kita ganti. Jadi lapisan polarize itu yang kayak seperti di Aerox yang sunburn sebutannya kita angkat, kita ganti yang baru. Dilapis pakai yang baru polarize itu. Ketika panas nih, meleleh kagak diantar tuh. Kalau untuk jangka waktunya lebih dari 2 tahun atau 3 tahun. Meleleh sih enggak. Dia akan sebenarnya sih kusem ada gimana? Pudar gitu. Pudar, jadi ya, kusem, itunya kan ada elektrolitnya lah gitulah. Jadi agak pudar aja. Hanya untuk maksudnya gini, orang bikin nih, ketika mau servis bisa? Bisa. Lu nggak lepas tangan begitu aja gitu ya, kan? Kita terima. Ada komplainan segala macam. Kita terima. Misalnya nih ada habis dari sini, oh bang, kok ini tiba-tiba ada yang ini tapi ini. Kita terima karena semua masukan kritik itu pasti membangun dong. Gitu. Takutnya bang namanya dibongkar, kita nggak tahu ya. Dia punya ampere bensin jadi error. Nah, biasanya gitu. Nah, itu gimana? Kan ada tuh di servisan. Terus dibongkar, jadi error. Error nih. Batangnya kurang 3, seharusnya 6 jadi 3 misalnya. Ya kan? Itu gimana bang? Nah kalau kita sih alhamdulillah belum ada yang nemuin kayak kerusakan ya setelah kita bongkar. Nggak ada kerusakan lagi sih alhamdulillahnya. Customer malah balik lagi. Yang tadi cuman servis speedometer, kayak servis mesin, belah mesin. Karena mungkin ya baliknya lagi ke situ. Dari mari. Ini letaknya di Jalan Raya Bintara ya, Bintara Jaya, belakang Sumber Arta, lewat belakang Sumber Arta ya, gitu. Bintara Jaya 4 kalau nggak salah tadi gue lihat pelangnya. Bintara Jaya 4. Jadi kalau teman-teman ada yang mau modifikasi speedometer bisa langsung hubungin Om Edo. Nomor teleponnya juga gue tulis di link deskripsi. Sama ini Om, kalau misalkan servis, bukan modifikasi ya, servis doang. Servis. Bisa kah? Bisa. Itu biasanya kan kayak kan kalau modifikasi kan hanya di Aerox atau di kita lain. Kita nemuin kayak kemarin kayak Vario yang ngeblank. Vario tahun 2020 2021 tuh riskannya ngeblank karena kemasukan air. Nah, itu kita terima. Kita servis gitu. Jadi yang pada ngeblank kita ganti dari part-part yang kecil-kecilnya. Itu gantinya dengan part yang orinya apa? Kita part dari akalin gitu modelnya. Bukan akalin sih sebenarnya. Ganti berarti kan? Suku cadang. Jadi kayak suku cadang kayak elektronik kan biasanya banyak nih di glodok-glodok. Nah, kita beli di situ. Yang partnya hampir sama gitu. Untuk original kan dari pabrikan juga nggak jual hanya misalkan dioda doang atau kapasitor doang, itu nggak kan tidak jual gitu. Kita ngambilnya dari Muri itu elektronik banget dalamnya ya? Elektronik semua, full elektronik. IC gitu modelnya? Iya, modelnya IC. Nanti gua tunjukin terutama Speedo Aerox. Sebelum ditunjukin berapa duit dulu bang? Berapa duit? Harga kita res murah lah. Res kita dari 150 sampai 225. Dari Pego sampai 225. Ya. Tergantung motor ya. Yang membedakan apanya? Membedakan si besar kecilnya dan kerusakan. Oh, gitu. Itu kalau yang servis. Nggak kalau modif? Modif juga paling maksimal kita di 225. Itu yang udah motor apa tuh? Motor Aerox, terus R15. R15 yang lagi ngetren emang yang full color lah. Gitu 225. 225 ya. Ya, masuk akal lah ya. Kalau lebih murah dari itu, di mana untungnya dia? Oke Om, kita mulai bongkar, boleh? Oke. Ya, kita ikutin Om Edo bongkar. Biasa lah ya, ini mah bongkar covernya dulu semuanya kan? Bongkar cover segala macam. Lu ngerjain berapa lama biasanya Bang? Gua paling lama banget sejam. Sejam? Paling cepat 35 menit atau 40 menitan lah. Sejam lah katakanlah. Katakan sejam lah lu nunggu di sini sambil ngopi. Di sini free kopi lah, tenang aja. Ditunggu bisa ya? Ditunggu bisa, enggak lu harus tinggal gitu kan. Oke, kalau lagi Om, begitu Om. Nah, udah kayak gini, kita buka lagi nih covernya nih. Cover kita buka semua, kita keluarin si PCB-nya. Ada yang mau dibuka nggak? Nggak ada ya? Belum ada. Udah nih deh. Kita bongkar ya. Iya. Mana kebetulan pas lagi mau dibongkar lagi motor juga kan? Bor ya? Iya, yang biru. Ini nih. Klip-klipannya aja. Letak aja dah. Kalau kagak tahu selanya mah.
Kita bongkar nih satu-satu nih. Sampai semuanya kita bongkar. Kalau di dealer dia jual ginian doang nggak bang? Enggak. Dia Harus kalau satu set sama ininya ya? satu set semua. Dan harganya 650 sampai 700. Gopek memang. Iya. Nah kalau di servis misalkan, ya tergantung kerusakan berarti Nah, kan? jadi kalau Aerox udah jadi kodratnya dia akan jadi seperti ini. Maksudnya? Ngebleng. Oh. Ngebleng putih. Iya iya iya. Ngebleng putih nih. Nggak ada cahaya keluar. Dia cuman hitam Terus gitu. udah tempelin itu tadi apa namanya? Polares. Polares itu Jadi kan? kita harus angkat ini, kita polares. Angkatnya kita ambil dulu soldernya. Nah, terjadi misalkan nih kan coba tolong dibagi bang. Ini kan banyak banget nih ya. Iya. Apa namanya? Ini ya mau IC gitu IC ini paling banyak. Mana halus banget lagi. Nah, itu dia. Kalau kita ingat ini mah lepuyeng udah. Ini berarti gini, misalkan ya kayak tadi ampere bensinnya Iya. ngawur gitu. Bagian ini aja berarti. Kalau ampere bensin biasanya kita cek dulu dari jalur. Misalkan dari jalur dia ketemu di mana. Setiap bar ininya kan dia punya jalur sendiri. Kita lihat jalur ada yang putus atau karena dia mati. Nah, baru kita benerin. Kita ganti nih part-partnya. Mana yang udah mati lah ya. Itu lo ngoper lagi? Enggak, Lu gua langsung juga? kerja sendiri. Oh. Kita Iya ya. kerjain langsung, nggak pakai dioper-oper ke orang. Dia apa nih om di sini om? Nah, ini kita ganti nih. Ini servisan yang belum pada diambil nih sama customer nih. Nah, ini PC board yang udah pada rusak nih. Yang udah kena air. Dia bisa dikanibalin bang? Ini kita kanibal biasanya. Oh sekali selagi masih ada yang bisa Selagi masih kita ambil, kita kanibal buat part-part yang kiranya rusak. Nah, jadi nih awal ya, yang hati-hati ya ini. Kita cabutin dulu satu-satu nih. Si solderannya. Ya. Nah, ngangkat ini juga nih kita pelan-pelan nih. Jangan sampai ada yang masih nempel. Dari dealer di sekitaran sih banyak bang. Yamaha pun dealer Yamaha lari ke kita. Ketika ada servisan gitu ya? Ketika ada servisan dia ke sini. Ya dia nganterin ininya aja berarti, speedometernya Nganterin speedo. Karena kan kita waktunya cuma sejam nih. Sejam kelar, ya udah. Pasang lagi ya. Habis makan istirahat pada ke sini. Bang, kalau untuk apa namanya? Odometer atau yang lain, kan dia kan ada memorinya ya. Dia memorinya nyangkut di dalam ICC itu. Di sini nih. Memori ini nih. Itu berarti itu. Memori utamanya. Udah berapa jauh kilometer Ya, yang di udah sini. dilampau itu di situ berarti kan? Iya. Nah, jadi kita belah nih. Ini udah gue belah, iya, itu. udah gue copot. Tinggal kita misahin dari LCD sama rumahnya. Oke om. Nah, biasanya kawan-kawan yang pecah nih dari sini nih bang. Dari sini nih pengangkatan ini nih. Ini ada triknya nih. Emang nempelin polarisnya di belakang? Di dalam. Oh, bukan di depan ya? Bukan. Nah, ini nih yang disebut polaris nih tuh. Ini kita cabut nih. Tuh. Karena ini udah pecah nih punya orang. Nah, jadi di dalam sini nih, ini udah pecah. Udah nggak bisa lah. Nah, ini kita harus hati-hati nih. Ini harus hati-hati. Kunciannya cuma di ituan doang tadi bang? Cuman di solderannya doang? Apa itu ada lemnya juga di balik situ? Ada. Oh, ada lemnya juga? Nah, ini kunciannya ada di sini. Itu aja. Gua bongkar ya. Oke om.
Itu apa alkohol bang? Penghancur lem sih. Nah ini udah kebelah nih, udah buka. Satu kaki keputus? Lewat, nggak bisa hidup. Ya Allah. Jadi kunciannya jangan sampai ini pecah ya. Kalau ini pecah, Dari ulang aja. dari semuanya. ulang ya pokoknya. Iya. Kita harus ngebeliin ini dulu nih punya orang. Nah, sebutan Polaris ini nih bang nih, kita angkat nih. Kan beda nih sekarang nih, kuning. Kita ganti nih. Reset. Enak amat ya. Nah, ganti nih, udah Iya, copot. iya. Tuh. Ya, nanti kita ganti. Kalau dia punya LED-nya sih warnanya putih juga deh tadi ya. LED warna putih. Kita coba nih. Yang ini aja nih. Yang udah rada rusak. Kita colok nih. Nah, dia warna putih nih. iya. LED-nya. Cuma ini emang lagi rusak punya customer. Dulunya kerendam. Jadi yang nge-hang, ngeblank. Ngedrip aja nih di Speedo. Ini warna aslinya putih. Nanti di sini kita bisa ganti warna hijau, ice blue, biru, merah, pink. Di sini bisa diganti. Pokoknya ntar solder cabut lagi, pasang lagi, tanam lagi gitu. iya, kita cabut. Pokoknya kalau mau lihat hasilnya cek di IG gua Oke, aja. iya, gue udah lihat tadi. Ah, Pokoknya nyala dah. pokoknya nyala dah. Pokoknya nyala ntar. Nah ini agak lama nih bang. Apa-apa. Gua agak ngebersihin dulu paling. Jadi karena bekas lemnya itu ya. Mm-mm. Kan ini kan karakter speedometer beda-beda bang ya. Mm-mm. LCD apa yang paling ribet bang? Motor apa? LCD yang paling ribet kemarin pijit apa sih sebutannya yang punya? Pisau ya. Yang kayak bentuk kayak Vespa gitu kan? Jenggo. Nah itu ribet tuh. Kemarin juga dia. Iya. Lu bongkar juga. Gua bongkar juga karena ownernya waktu itu minta bang, gua minta diganti dong warnanya karena jenggo aslinya kan warna oranye tuh. Oranye sama biru kalau nggak salah. Dia minta warna putih. Gitu. Oh. Jadi biar enak dilihat kalau kata dia sih. Lu bongkar, berhasil lagi. Alhamdulillah kalau untuk si ganti-ganti LCD apa LED nih warna gampang lah bang. Kalau untuk polarize-nya, dia berarti abang udah punya malannya dong buat setiap motor. Iya. Betul begitu ya? Setiap malan gue udah punya kayak terutama gue fokus di Aerox, dia udah punya malan sendiri. Jadi setiap si LCD beda negatifnya, beda derajat. Sebetulnya derajat sih. Jadi yang tadi gue bilang setiap lo geser ini akan warna udah berubah sendiri. Ya? Tuh. Iya. Kalau gue giniin beda. Kalau ini kan entah kalau saya gini, Oh iya. ya nggak sih? Geser sedikit tuh beda lagi berarti dia? Ya sedikit beda nih. Kalau misalkan kayak gini sistemnya kalau sekarang sebutan anak-anak monokrom. Keluar garis. Gitu, sebutannya monokrom. Kalau anak-anak Aerox lah yang sering dipakai monokrom. Pokoknya sih utama bersih dulu nih. Iyalah, nggak boleh ada kotoran sedikit pun kan. Kotoran jangan ada sisa lem. Kayak ini, minyak kayu putih bang? Enggak. Oh, kira Langsung aja. kayak handphone. Kasihan amat kembung dia. Gila, ngeceknya begitu doang ya. Nah, bikin ini kita bersihin lagi nih. Itu Bang. apa tuh bang? Lemnya nih bang, Oh, nyisa. nyisa nih. Ini bisa bikin bengkok nih. Bengkok si kaki-kakinya.
kaki LCD-nya ya? Iya, pakai LCD nih. Kalau udah bengkok, aduh, puyeng dirinya lagi. Posisi LED-nya ke atas bawah sama aja, Bang? Nggak beda. Nah, itu bedanya gimana, Bang? Ada tandanya di atas nih, Oh, tetap ada tandanya ya? jendolannya. Jadi nggak mungkin terbalik lah. Gitu. Dia pun kalau terbalik, kakinya nggak bisa masuk. Oh, iya. Nggak ngeplak ya? Nggak ngeplak lah, karena beda gitu, beda posisi. Nah, kalau di setiap apa namanya PCB-nya itu, mainboard-nya dia ada nomor serinya nggak, Bang? Motor? Dia ada nomor seri. Ada juga? Jadi misalkan ini untuk tipe standar nih, dia masuknya B632. Nah, kalau yang untuk tipe Sport apa racing? bukan racing, ini tipe S kalau nggak salah deh. Oh, tipe S nih. Ini maaf, ini tipe S nih. B632. Yang ini tipe standar. Oh. B630. Bedanya hanya di main ini aja sih. Lampu ya? Lampu. LED ya? LED sama ada bebagian part yang beda aja sih. Yang bedanya nih kalau bisa dilihat nih dari sini, ini 3, ini 1. Oh. Itu dia apa sih, Bang, fungsinya, Bang? Yang Abang tadi tunjuk itu, itu? Nah, fungsinya sih buat ngalirin penahan sih, ini penahan jalur. Jadi kan si tipe S ini kan jalurnya beda lagi. Karena dia ada ABS. Oh. Sinyal ABS-nya. Sensornya dari situ juga berarti ya? Ya kita pasang nih kaki biar ratanya nih. Set. Kalau udah masuk udah tinggal di solder lagi. Tinggal solder ulang nih. Gila, dititik-titikin dulu, dikencing dulu deh. Canggih emangnya.
Hasilnya begini bang. Iya itu deh. Jadi kalau udah kita ganti Polaris, kita modif, ini hasilnya. Kita ulang lagi nih. Yang tadinya kuning kan, Iya. kuning parah nih kayak gini. Hasilnya jauh berbeda. Iya lah, nyara lah. Bisa disebut indiglo atau full color, Iya. tapi ya orang-orang sih kebanyakan indiglo sebutannya ya. Jadi udah kayak gini, kita pasang lagi nih. Atau kita final checknya biasanya di aerok si tumbler rusak. Nah kita cek-cek dulu nih. Final checknya lagi, kita matiin. Artinya nggak ngerubah memori kan bang ya? Tidak merubah. Jadi final check hidup atau enggaknya semua panel. Nah, kan kelihatan nih semua panel. Kalau misalkan yang tadi abang bilang tuh barnya hilang Barnya 3 hilang, ya kan. iya. Nah ini ketahuan dari sini. Oh sebelum dipasang di motor ya? Sebelum dipasang motor. Jadi kita final checknya kita lihat dulu di resetnya. Gitu. Jadi udah kayak gini udah kelar. Abang ini nggak nerima yang kiriman luar kota gitu? Alhamdulillah kita terima. Terima ya? Nah, kita terima dari luar kota, dari luar pulau, pokoknya kita terima. Nah itu yang misalkan mereka mau ganti nih, mereka ngirimin speedometer kemari. Dia hanya kirim aja speedometer, ntar kita beresin. Kalau untuk luar kota, untuk antar pulau ya, 3 hari doang sih waktunya. 3 hari? Jadi dari misalkan, Abang udah ada bang? udah ada. Kemana bang? Kita paling sering antar pulau aja sih, kebanyakan. Tapi luar pulau kita kemarin terakhir di Sambas, terus Aceh, Samarinda, Lombok, Garut, Cirebon, kita udah semua sih, hampir Bandung. Yang Jakartanya pun juga ada gitu. Jakarta yang malah jalan nih, dikirim. Iya. Dia tinggal masangnya di rumah kan? Iya, jadi ownernya tinggal Iya, masang. aja. Nah, jadi kita kalau misalkan kirim Full 1 speedometer apa cuman udah copot kayak begini aja? 1 speedometer, misalkan kayak gini nih, dikirim. Dikirimin langsung gitu ya? Ini kayak bison nih dikirim misalkan. Kita kirim, estimasinya dari misalkan kalau kayak gini kan dari Semarang nih. Kirim dari Semarang nyampe ke sini mungkin 1-2 hari, misalkan sehari lah. Misalnya kirim hari Senin, Selasanya nyampe, Selasanya kita kerjain, kelar, malamnya kita kirim. Jadi sebenarnya justru lama di pengirimannya. Iya. Bukan di pengerjaan. Bukan di pengerjaannya. Iya. Jadi lama di pengiriman gitu aja sih. Nah, ini udah kelar, kirim lagi. Jadi estimasi 3 hari, 3 hari untuk wilayah Jawa, Pulau Jawa ya. Gitu aja sih, Ongkir Bang. PP, ya owner lah. Owner lah. Oke. Kalau kita nerima jasa aja, Siap. gitu. Ini udah bang, tinggal pasang berarti? Kita tinggal pasang lagi nih, kita rakit nih. Yang tepat tadi nih. Oke, balik lagi. Pokoknya tinggal sejam ya. Sambil ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol di sini. Ini tadi gue mulai jam 14.40 kalau nggak salah tadi dia. Sekarang 15.26, ini sekitar 45 menit, sejam lah. Tiap hari buka bang? Tiap hari buka. Hari libur misalnya tanggal merah. Tanggal merah kita tetap, malah kawan-kawan yang pada mau ke sini keseringan hari libur. Malah di hari libur. Cuma kalau di jadwal gua Jumat yang libur. Nah itu dia maksud gue, Jumat itu libur. Jumat libur. Cuma kalau lagi ada yang dadakan mau datang sini, rezeki masih kita tolak. Asalkan janjian dulu. Atau janjian dulu. Janjian dulu, itu aja sih sebenarnya. Waiting list lah sebutannya gitu kan. Waiting list. Ngeri. Karena apalagi Sabtu Minggu nih. Lu kudu waiting list, Bang. Lu mau main ke rumah gua waiting list lo. Jadi Om Edo kan juga anak komunitas ya dari BCM, bukan klub motor. Rata-rata memang mayoritas di pengguna di klub BCM itu dia rata-rata aerok ya. Iya, rata-rata aerok. Rata aerok dan udah tersebar di Indonesia kayaknya kan dari Indonesia. Dari Aceh udah mulai ada. Udah ada ya. Cuma kebetulan Om Edo juga pengurus di BCM chapter Bekasi ya. Gua masuk di pusat. Gua di pusat. Ini pusat ya? Pusatnya Jakarta. Oh, pusat Jakarta. Pusat Jakarta. Cuma gua juga di Bekasi dan pusat. Nah, di pusat gue sebagai divisi touring. Touring. Tadinya gue di Bekasi sebagai korwil. Akhirnya korwil gue masuk ke pusat. Sembari ini nunggu dipasang, ya gue sih berterima kasih sama Om Edo yang udah bolehin gue main kesini. Mudah-mudahan lancar terus Om. Amin, amin. Sama lain waktu kalau lo ada
apa namanya, garapan baru, boleh gua konten lagi? Boleh dong. Thank you ya, Om. Thank you. Assalamualaikum.